Ketika kematian Su Tiancheng semakin dekat, dia mempelajari rahasia banyak ras lain untuk memperpanjang hidupnya. Di antara mereka, ada satu balapan yang menarik perhatiannya, dan itu adalah variety race. Karena karakteristik rasnya, anak yang mereka kandung dapat mewarisi garis keturunan unggul dari kedua orang tuanya. Rencana kelahiran kembali seperti itu muncul di benak Su Tiancheng. Dia mempraktikkan karakteristik ras dari klan variasi sedikit demi sedikit menggunakan formasi, hanya untuk saat ini, untuk menemukan kombinasi sempurna dari dua fisik. Inilah sebabnya, di tengah danau tempat tinggal buaya Taoti, muncul kuman dengan darah ras varietas. Segera, rencanaku akan segera berhasil. Yan Hongcai menatap dada kokoh Lu Yun dengan mata membara. Jejak hantu ajaib yang baru saja dia keluarkan berasal dari klan Meigu di zaman kuno. Dalam perlombaan ini, laki-laki sangat tampan, dan perempuan sangat cantik. Ini adalah perlombaan yang sangat istimewa yang tidak memiliki kemampuan untuk berlatih, namun tidak ada ras yang berani memprovokasi dengan mudah. Karena mantra rasial mereka, Phantom Thresh, sekali terkena, perapal mantra akan terobsesi dengannya sampai mati. Namun kekurangannya adalah setiap anggota suku Meigu hanya dapat menggunakannya sekali seumur hidup, yang juga menimbulkan bahaya tersembunyi bagi kematian mereka selanjutnya. Jika Su Tiancheng secara tidak sengaja mendapatkan pecahan The Phantom, dia akan mencoba mengisi kekosongan tersebut. Meskipun efeknya sangat berkurang, namun masih cukup untuk memikat orang selama 1 atau 2 jam. Su Tiancheng tidak percaya bahwa Lu Yun tidak dapat dikalahkan dalam 1 atau 2 jam. Dan tepat ketika Su Tiancheng membayangkan dirinya kembali ke dunia atas dan mengabaikan segala hal. Duo Qi, yang ada di dalam jiwa Lu Yun, berteriak putus asa, tubuh dewa dan iblis. Cepat bangun. Kamu memaksaku melakukan ini, tubuh dewa dan iblis. Duo Qi menggigit jiwa Lu Yun. Rasa sakit yang hebat langsung menembus tubuh Lu Yun, membuat matanya yang kebingungan berangsur-angsur menjadi jelas. Mengabaikan sakit kepala yang membelah, seluruh tubuh Lu Yun terguncang, dan Yan Hongcai, yang berada di dekatnya, terlempar menjauh. Tapi dia dengan cepat terbang menuju bagian bawah platform tinggi. Yan Hongcai melepaskan kekuatannya dan memandang Lu Yun dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa membebaskan diri? Lu Yun juga ketakutan sekarang. Meskipun dia baru saja dikendalikan oleh Yan Hongcai, kesadarannya sangat jelas, jadi dia mendengar setiap kata dari apa yang dikatakan Yan Hongcai tadi. Merinding jatuh dari kulitnya saat mendengarnya. Lu Yun awalnya mengira fakta bahwa Beidi adalah seorang gay telah cukup menggoyahkan pandangannya. Tetapi dibandingkan dengan kegilaan Su Tiancheng, itu tidak ada artinya jika dibandingkan. Bahkan bukan penyihir kecil. Hanya bisa dikatakan bahwa dia masih muda. Jiwa laki-laki merasuki seorang wanita dan menyatukannya dengan pria lain. Ini adalah rencana Su Tiancheng. Abnormal tidak lagi cukup untuk menggambarkan Su Tiancheng. Dan kegilaan Su Tiancheng lebih dari itu. Ia bahkan ingin menggunakan tubuh janin untuk dilahirkan kembali. Lu Yun telah melihat banyak hal tentang aku yang memperlakukanmu sebagai saudara laki-laki dan kamu memperlakukanku sebagai seorang ayah. Tetapi ini adalah pertama kalinya Lu Yun melihatku memperlakukanmu sebagai musuh dan kamu memperlakukanku sebagai seorang ayah. Dan jika bukan karena Chaos Bloodworm di jiwanya, hal seperti ini akan benar-benar terjadi pada Lu Yun. Memikirkan tentang Lu Yun saja sudah membuatku merinding. Terima kasih. Di dalam tubuh dewa dan iblis, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya membantu dirimu sendiri. Duo Qi berkata dengan bangga. Baju besi binatang dan gelang binatang bencana muncul di tubuh Lu Yun lagi, bersama dengan pola ajaib yang menempati bagian kiri wajahnya. Kembalilah, teriak Lu Yun. Pedang Taya yang tergeletak di tanah seperti genangan lumpur bergetar dan berubah menjadi gumpalan sutra dan terbang menuju Lu Yun. Jangan pernah memikirkannya. Yan Hongcai menjabat tangan kecilnya, dan ruang di sekitar pedang Taya langsung tersegel. Lu Yun, berhentilah meronta. Lakukan saja apa yang aku inginkan, bukankah itu baik? Kamu sendiri tidak akan kehilangan apapun, dan kamu masih bisa bersenang-senang denganku, murid yang baik. Su Tiancheng dengan sengaja menurunkan gaunnya, memperlihatkan warna putih yang membanggakan. Baru sekarang Lu Yun menyadari bahwa Yan Hong, yang menyamar sebagai laki-laki, sangat berbakat. Tapi dia tetap menolak tanpa berpikir, tidak. Lu Yun, kenapa kamu berpura-pura menjadi seorang pria sejati? Pedang Taya sekuat senjata ajaib di tanganmu. Jika kamu bukan anak hilang yang riang, bagaimana kamu bisa menggunakan pedang Taya dengan begitu lancar? Petik 2. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku seorang pria sejati. Jangan salahkan aku. Sekarang aku bisa mencium seorang wanita cantik, apakah ada pria di dunia ini yang tidak mau? Lu Yun berkata sambil tersenyum, tapi percakapan berubah di detik berikutnya, tetapi jika harga untuk memiliki anak seperti Anda, tidak perlu membicarakannya. Jika tidak, akan sangat memalukan bagi Anda untuk memperlakukan saya sebagai anak saya. Lu Yun, kamu mencari kematian. Wajah Yan Hongcai langsung menjadi gelap. Belum pasti siapa yang akan mati. Teriak Lu Yun, dan sayap hitam muncul di belakang punggungnya, berubah menjadi kilat hitam dan langsung menuju ke arah Yan Hongcai.
Dalam sekejap, dia muncul di depan Yan Hongcai, mengangkat tinjunya yang berisi energi iblis, dan menyapa wajahnya. Penggantian ruang. Sebelum tinju Lu Yun jatuh, sosok Yan Hongcai menghilang begitu saja, dan kemudian pedang Taya yang lemas muncul dari udara tipis. Tidak bagus. Lu Yun dengan cepat berbalik, tapi sudah terlambat. Dia hanya mendengar teriakan manis dari belakang, Void Explosion. Dalam sekejap, Lu Yun merasa ruang di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil. Gelombang energi menguasai dirinya. Lu Yun tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa memilih untuk melawan. Sayap hitam membungkus seluruh tubuh. Ledakan. Ledakan mengerikan dan cahaya kematian yang menyilaukan menyelimuti tubuh Lu Yun. Yan Hongcai melihat ke ruang yang bergetar dan tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Jika Lu Yun tidak sengaja diledakkan, maka rencana yang telah dia persiapkan selama ratusan juta tahun akan sia-sia. Tapi sesuatu yang lebih mengejutkan segera terjadi. Saat cahaya kematian menghilang, telur raksasa dengan tekstur logam muncul di depan Yan Hongcai. Matilah aku. Kubahnya tiba-tiba terbuka, dan Lu Yun mengangkat sekuntum mawar hitam dengan kedua tangannya, yang memancarkan hukum kehancuran. Mawar sunyi. Ini dibuat oleh Lu Yun dengan menggunakan kemampuan binatang buas Taoti dalam baju besi binatang buas untuk menyerap sebagian energi ledakan tadi, dan kemudian menggabungkannya dengan api aneh. Pergi. Yan Hongcai tiba-tiba merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan mawar yang tampak centil itu memancarkan kekuatan yang menakutkan dan merusak yang membuatnya patah hati. Penghalang luar angkasa. Yan Hongcai mundur dengan kasar dan memasang 4 tembok spasial antara Qiang Wei dan dia. Tapi ketika Desolateros menyentuh penghalang ruang angkasa ini, rasanya seperti es batu yang terkena terik matahari, melelehkan lubang besar. Ini, bagaimana ini mungkin? Yan Hongcai menelan ludah, matanya yang tak bertuhan berkedip karena terkejut. Matilah aku. Yan Hongcai menyaksikan mawar terpencil itu menembus 4 penghalang ruang angkasa berturut-turut dan terus mendekatinya dengan momentum yang tak henti-hentinya. Dia tampak tak berdaya pada awalnya, tetapi tiba-tiba dia tampak menjadi orang yang berbeda. Kesuraman di wajahnya hilang, dan dia bahkan tersenyum. Apakah kamu takut? Lu Yunxin berkata, Su Tiancheng ini telah hidup ratusan juta tahun, tetapi kualitas mentalnya tidak baik. Haha, Lu Yun, kamu tidak membunuhku hanya karena mawar kecil, kan? Yan Hongcai berkata bahwa dia tidak akan mundur tetapi maju, dan benar-benar melangkah menuju mawar yang sunyi itu. Adegan aneh ini membuat Lu Yun mengerutkan kening, dan dia sedikit tidak yakin sejenak. Apa yang ingin dilakukan Yan Hong? Tapi ketika Yan Hongcai mengetukkan jarinya pada mawar yang sepi itu, sebuah pemandangan yang tidak bisa dipahami Lu Yun muncul. Mawar yang sunyi sepertinya sedang dalam tahap layu, dan kelopaknya mulai terkelupas satu demi satu. Saat kelopaknya berjatuhan, hukum kehancuran pada mawar terpencil juga menghilang dengan cepat. Dalam sekejap mata, tidak banyak waktu tersisa, dan ketika hanya tersisa satu benang sari itu dihancurkan dan diledakkan oleh Yan Hongcai. Kerusakan kecil yang ditimbulkan bahkan tidak melukai sudut pakaian Yan Hongcai. Kali ini giliran Lu Yun yang duduk diam, apa yang terjadi? Bagaimana Yan Hongcai bisa melarutkan mawar terpencilnya hanya dengan satu jari? Terlebih lagi, saat Yan Hong pertama kali melihat Desolateros, ekspresi keterkejutan di wajahnya jelas bukan palsu. Apa yang terjadi pada Yan Hongcai dalam waktu sesingkat itu? Lu Yun merasa kepalanya akan meledak. Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Tubuh para dewa dan iblis. Jika saya membacanya dengan benar, jari Su Tiancheng barusan sangat mirip dengan teknik rahasia suatu ras di zaman kuno. Suara duo Qi datang dari dalam jiwa, efek dari jari perebut surga ini adalah untuk menghancurkan serangan hukum lawan. Tetapi premisnya adalah bahwa kendali seseorang terhadap hukum ini lebih tinggi daripada kendali lawan. Jika tidak, ada kemungkinan besar terjadinya serangan balik. Setelah mendengar penjelasan duo Qi, Lu Yun tiba-tiba mengerti, itu dia. Hal ini tidak mengherankan, karena mawar terpencil ini awalnya diciptakan oleh Lu Yun dengan menggunakan hukum api dan hukum ruang yang diserapnya. Ini tidak hanya menjawab keraguan Lu Yun, tetapi juga mengungkapkan pesan kepada Lu Yun, selain hukum ruang angkasa, Su Tiancheng juga memiliki hukum api. Lu Yun tidak percaya Yan Hongcai bisa mengungguli dia dalam hukum api. Haha, Lu Yun, apa kamu penasaran, bagaimana aku melakukannya? Selama kamu menyerah padaku dan melakukan apa yang aku katakan, kamu bisa menceritakan semua rahasiaku. Yan Hongcai berkata sambil tersenyum. Bukankah itu hanya jari surgawi? Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini, kamu sangat pintar. Yan Hong tercengang saat mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun benar-benar mengetahui metode rahasia yang baru saja dia gunakan. Lalu kenapa kamu masih terlihat terkejut tadi? Tapi ketika dia melihat darah berserakan di sekitar tubuh Lu Yun, dia segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Apakah Chaos Bloodworm di jiwamu memberitahumu? Bagaimana jika ya? Bagaimana jika tidak? Lu Yun perlahan mengangkat tangannya, dan pedang Taya di tanah kembali ke tangannya. Ketika pedang itu menjadi lurus, badan pedang itu mengeluarkan suara pedang yang keras. Niat pedang Jue, Ki Iblis, dan Ki Darah mulai mengalir ke pedang Taya.
Ini gerakan ini lagi. Lu Yun, izinkan aku menasihatimu, gerakan ini tidak ada gunanya bagiku. Jangan sia-siakan usahamu. Terima kasih sudah mengingatkan, tapi aku ingin mencobanya. Mendering. Dengan sayapnya gemetar, Lu Yun menyerang Yan Hongcai. Bertekad untuk menghancurkan. Aku tidak akan menangis sampai aku melihat peti mati itu. Yan Hongcai mengubah tangannya menjadi cakar dan menariknya dengan kuat, cukup untuk melihat dengan jelas riak terbentuk di angkasa dan bergetar ke arah datangnya Lu Yun. Kamu masih ingin menghentikanku? Apa yang terburu-buru? Ini belum berakhir. Yan Hongcai sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan dua matahari yang terik menyembur dari tangannya, secara ajaib menyatu dengan riak di angkasa dengan keras, dan huang pasir dan batu bercampur dengan hukum bumi menyatu sempurna ke dalam riak angkasa. Lu Yun, bukan hanya kamu yang tahu cara memadukan hukum. Menghadapi gelombang seperti gelombang itu, satu lapisan lebih tinggi dari yang lain, ada juga riak ruang dari hukum kebakaran dan hukum bumi bercampur di dalamnya. Momentum yang ditampilkan jauh lebih tinggi daripada momentum Lu Yun. Bagaimanapun, Yan Hong adalah orang yang benar-benar mengintegrasikan hukum yang dia kendalikan. Sebagai perbandingan, Lu Yun hanya mengintegrasikan hukum energi iblis dan hukum niat pedang yang menentukan, yang dia kendalikan sendiri. Hukum darah disediakan oleh Duo Qi. Meskipun hukum darah lebih kuat dari hukum umum, itu bukanlah milik Lu Yun. Jika hukum Su Tiancheng dapat dianggap sebagai hukum fusi, maka hukum Lu Yun hanya dapat dianggap sebagai hukum fusi semu. Lu Yun merasa galak, kamu memaksaku melakukan ini. Kalau soal fusi, aku tidak pernah takut pada siapapun. Dikatakan bahwa di mata gelap Lu Yun, itu seperti dua matahari merah menyala yang terbit. Api aneh ikan yin yang keluar dari tubuhnya, mengikuti lengan Lu Yun, dan menyebar dengan cepat menuju pedang Taya. Yan Hongcai, yang melihat adegan ini, berteriak, Lu Yun. Kamu gila, tahukah kamu bahwa kamu sedang mencari kematian? Hentikan secepatnya. Su Tiancheng telah mencoba mengintegrasikan keempat undang-undang tersebut berkali-kali, tetapi tanpa kecuali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan ada beberapa kali saya hampir kehilangan nyawa. Meskipun perpaduan empat hukum mungkin tampak kurang satu daripada perpaduan tiga hukum, namun sebenarnya sangat berbeda. Jika pengintegrasian tiga hukum ibarat berjalan di atas tali, maka pengintegrasian empat hukum sama dengan mengganti tali pengikat dengan rambut. Ketiga hukum tersebut terintegrasi, dan ketiga hukum tersebut dapat membentuk segitiga. Anda memiliki saya dan Anda memiliki saling mengawasi dan menyeimbangkan. Namun penggabungan keempat hukum tersebut tidak dapat dilakukan, sehingga energi yang menyatu, meskipun sangat mematikan, tidak stabil sama sekali. Tapi Lu Yun, yang sudah gila, sudah lama melupakan segalanya. Saat hukum api aneh meresap ke dalam pedang Taya hampir terlepas. Untungnya, Lu Yun bisa menahannya sampai mati, tapi akibatnya ligamen yang keluar dari mulut harimau itu langsung robek. Darah jatuh ke pedang Taya di sepanjang gagangnya. Berikan padaku. Lu Yun menggeram. Namun saat energi yang dipancarkan dari pedang Taya menjadi semakin ganas, Lu Yun, yang paling dekat dengan pedang Taya, adalah orang pertama yang menanggung akibatnya. Hanya sedikit energi yang meluap menghancurkan daging dan darah lengan Lu Yun. Anda harus tahu bahwa ini adalah tubuh tingkat surga dengan berkah ganda yaitu energi iblis dan energi darah. Di hadapan kekuatan kekerasan ini, ia sama rentannya dengan selembar kertas putih. Lu Yun menanggung kehancuran energi dan masih menanamkan hukum api aneh ke dalam pedang Taya. Akibatnya energi kekerasan menjadi semakin tidak terkendali. Orang gila, benar-benar orang gila, Yan Hongcai memandang Lu Yun dan berkata. Dalam kekuatan kekerasan ini, Yan Hong merasakan hukum kehancuran, hukum pemusnahan, hukum kematian, dan hukum finalitas. Hukum terakhir yang jelas-jelas hilang seiring dengan perlombaan itu telah muncul kembali. Duo Qi, yang berada di atas jiwa, menyaksikan adegan ini dan juga dikejutkan oleh Lu Yun. Tetapi meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan darah kepada Lu Yun untuk memulihkan tubuh fisiknya, itu hanyalah setetes air dalam ember dan tidak berpengaruh sama sekali dalam menghadapi kekuatan yang tidak senonoh dan kejam ini. Tubuh para dewa dan iblis. Berhenti sekarang, kamu akan mati jika melakukan ini. Tapi Lu Yun, yang menjadi gila, tidak bisa mendengarkan sama sekali. Setelah kakak laki-laki tertuaku mengambil keputusan, tidak mungkin mengubahnya. Jika kamu punya kekuatan, lebih baik berikan lebih banyak darah kepada kakak tertuaku. Ini saat yang tepat untuk bangun, dasar pecundang. Duo Qi memandang RH yang lelah dengan jijik dan berkata dengan sinis. Kakak tertuaku, nyawa kakak tertuaku dalam bahaya, jadi tentu saja aku tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. RH berkata dengan lemah, serangan balik dari terakhir kali dia menggunakan energi kehidupan dan darahnya bahkan belum melewati setengahnya sekarang. Saat dia berkata, dia memaksa dirinya untuk bangun. Bahkan jika kamu bangun, kamu pecundang, apa gunanya? Energi pemecah darahmu tidak akan berpengaruh pada tubuh dewa dan iblis saat ini. Duo Qi berkata dengan nada menghina. Aku tahu, itu sebabnya aku datang mencarimu ketika aku bangun.
RH tidak mengucapkan sepatah kata pun dan harus terkesiap lama, seolah setiap kata membutuhkan seluruh kekuatannya untuk keluar dari sela-sela giginya. Apa yang kamu inginkan dariku? Apakah kamu ingin aku menelanmu untuk meningkatkan vitalitasmu? Duoki mengerutkan kening dan berkata, jangan repot-repot, kamu memiliki lengan dan kaki yang kurus. Saya tidak akan membicarakan apakah kamu akan memakanmu. Tingkatkan vitalitasmu. Tidak, jika saya menderita diare, saya akan membakar dupa dan menyembah Buddha. Aku tahu ini. Ahem, lagi pula, aku sia-sia, kata RH sambil tersenyum masam. Senang mengetahuinya. Pergi, tetaplah di tempat yang sejuk. Kata Duoki tidak sabar. Tapi pecundang sepertiku ini bisa menyelamatkan hidupmu sekarang. Duoki memaksakan dirinya untuk tidak tertawa, hanya kamu. Bisakah kamu menyelamatkan hidupku? Berhentilah melucu. Aku tahu kamu memiliki lebih dari 30 jenismu sendiri, dan satu bahkan berdarah bangsawan. Berikan padaku, ahem. Sebelum RH bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah rantai berdarah mencambuknya. Dasar brengsek tak berguna, kamu masih mencoba menipuku untuk makan dan minum saat ini. Keluar dari sini sekarang, jangan paksa aku untuk membunuhmu. Duoki berkata dengan sengit. RH berusaha keras untuk bangkit dari tanah, tetapi dia terlalu lemah dan gagal setelah beberapa kali mencoba. Kamu juga telah melihat situasi kakakku. Energi darahmu saja tidak cukup untuk menjaga tubuh fisik kakakku. Begitu kakakku meninggal, apakah kamu pikir kamu dapat menahan energi kekerasan yang bercampur dengan banyak hukum? Duoki memandang RH, sampah. Apa yang ingin kamu lakukan? RH menarik napas berat 2 kali, lalu berkata, beri aku rasmu sendiri dan biarkan aku memakannya. Aku menggunakan energi dan darah hidupku, dan kamu serta saudaraku masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apa, sampah? Kamu gila. Setelah waktu yang singkat, kamu harus menggunakan energi hidup dan darahmu lagi. Kamu tidak menginginkan hidupmu. Duoki tidak mengerti mengapa RH melakukan ini. Ahem, lagi pula aku hanya pecundang, jadi lebih baik aku mati dengan cara ini. RH menunjukkan senyum lega. Murid Duoki gemetar. Tentu saja dia tahu bahwa RH pasti melakukan ini bukan untuk menyelamatkannya, tetapi untuk menyelamatkan Lu Yun dan tubuh dewa dan iblis. Tapi dia tidak mengerti kenapa RH melakukan ini, kenapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan ras alien, ras manusia. Apakah pantas mengorbankan nyawanya hanya karena, kakak? Ah, Lu Yun meraung lagi. Tulang tangannya akhirnya diliputi oleh kekuatan kekerasan dan retakan pun muncul, retakan tersebut telah muncul dan meluas dengan cepat. Cepat, kakakku tidak tahan lagi. Desak RH. Orang gila, sekelompok orang gila, tubuh para dewa dan iblis adalah orang gila, dan kamu juga orang gila, kamu pecundang. Duoki mengutuk dengan marah, menggunakan rantai energi darah untuk mengangkat tubuh kurus RH dari tanah, dan menyerahkan atas semua benda seperti darah. Tanpa ragu sedikit pun, RH menelannya dalam satu tegukan, energi darah yang menakutkan masih melekat di sekujur tubuhnya, energi darah merah cerah menjadi gelap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian berubah menjadi hitam pekat. Namun setelah makan banyak, tubuh RH menjadi semakin kurus. Sepertinya serangga tongkat, darah hitam mengalir di tubuh Lu Yun, seperti hujan musim semi di bumi yang kering, memancarkan vitalitas. Akhirnya, mereka semua berkumpul di tulang tangan Lu Yun, membungkusnya erat-erat. Saudaraku, jangan takut, RH ada di sini. Lu Yun, yang telah kehilangan akal sehatnya dan dihancurkan oleh kekuatan kekerasan, mendapatkan kembali kejernihan di mata lubang hitamnya. RH, kamu sudah bangun. Lu Yun sangat gembira. Kakak sedang dalam masalah. Bagaimana bisa RH hanya duduk diam dan menonton? Haha, bagus. Tulang tangan Lu Yun yang mati rasa tidak mengetahui kekuatannya, dan dia tiba-tiba menusuk gagang pedang yang hendak dilepaskan. Berikan padaku. Pada saat ini, ikan yin yang bergegas keluar dari tubuhnya, mengepakkan tubuhnya dan masuk ke dalam pedang taya. Dalam sekejap, waktu seolah berhenti, dan energi kekerasan sepertinya belum pernah muncul sebelumnya. Pedang taya telah kembali normal, hanya saja ada 4 garis lurus yang berbeda pada pedang-pedang taya. Masing-masing mewakili 4 hukum, hukum api aneh. Hukum energi iblis. Kalahkan hukum niat pedang. Hukum darah. Keempat hukum ini akhirnya diintegrasikan dengan sempurna oleh Lu Yun. Ikan yin dan yang seperti penetralisir, mengikat keempat hukum ini menjadi satu. Apa, dia benar-benar berhasil. Yan Hongcai merasa sulit menerimanya untuk sementara waktu. Lu Yun sebenarnya berhasil. Mustahil, mustahil. Yan Hongcai menderita kematian. Lu Yun tiba-tiba melemparkan pedang taya dari tangannya. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu akan runtuh. Adapun riak spasial yang digabungkan menjadi satu oleh 3 hukum Yan Hongcai, tidak cukup untuk dilihat di depan pedang taya. Bahkan sebelum dia menyentuhnya, dia diguncang oleh kekuatan yang terpancar dari pedang taya. Kulit kepala Yan Hongcai mati rasa saat melihat Tai Ajian mendekatinya. Dia ingin lari, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa semua rute pelarian diblokir. Dia ingin melawan, tetapi keputusasaan karena perpaduan 4 hukum membuatnya tidak mampu melawan.
Yang tersisa baginya hanyalah berdiri di sana dan menunggu mati. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Aku sudah menunggu ratusan juta tahun. Aku sudah menunggu ratusan juta tahun hanya untuk menunggu kesempatan ini. Aku tidak akan memberikannya. Masuk, aku tidak bisa mati. Yan Hongcai meraung dengan gila. Dia mulai melafalkan mantra yang tidak diketahui dalam hati, dan tangannya yang gemetar mulai membentuk segel. Aula mulai bergetar, lantai mulai runtuh, dan kolam berwarna merah darah muncul dari bawah lantai. Bau busuk menyapu seluruh aula. Lu Yun hanya bisa mengerutkan kening, kakinya masih berupa lautan darah. Ini pasti darah yang dikumpulkan oleh Su Tiancheng dari para kultivator yang memasuki alam rahasia. Saya tidak menyangka jumlahnya sebanyak itu. Pada saat ini, Lu Yun dikelilingi oleh energi darah hitam yang dikeluarkan oleh RH, yang memulihkan luka-lukanya. Saat mantra yang diucapkan dalam hati oleh Yan Hongcai menjadi semakin cepat, lautan darah mulai mendidih. Suara gemericik gelembung membuat orang merasa gelisah. Lu Yun mengerutkan kening, akhiri ini dengan cepat. Pedang Taya tiba-tiba berakselerasi, langsung menuju alis Yan Hongcai dengan pukulan mematikan yang tak ada habisnya. Tapi dengan cipratan, Yan Hongcai melompat langsung ke lautan darah yang mendidih. Dalam sekejap, seluruh lautan darah memancarkan cahaya gelap, menyinari aula utama. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu seperti ini? Lu Yun mendengus dingin, kalau begitu aku akan terhubung dengan lautan darah ini dan menghancurkannya untukmu. Kecepatan pedang Taya tidak melambat, dan langsung jatuh ke posisi di mana Yan Hongcai melompat ke lautan darah. Mengaum, ratapan yang terdengar seperti berasal dari dunia bawah berasal dari lautan darah. Lu Yun, kamu membiarkan penantianku selama miliaran tahun hancur. Aku akan makan daging mentah, menggerogoti tulang, dan mengusir jiwa. Hanya dengan membuatmu abadi dan tidak bisa memasuki reinkarnasi aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Petik 2. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Lu Yun tidak takut dengan kata-kata Su Tiancheng, tapi semangat juangnya sangat tinggi. Pedang Taya terjun ke lautan darah, dan hanya terdengar suara guntur yang terdengar di lautan darah. Ledakan, kabut darah di langit menyelimuti aula utama, dan energi mengerikan merobek segalanya, menciptakan retakan di ruang satu demi satu. Lu Yun, yang berada di aula utama, tentu saja tidak luput. Dia hanya bisa membungkus seluruh tubuhnya dengan sayap hitam dan menangkap kemampuan Taoti di armor binatang itu untuk membantunya berbagi kerusakan. Tapi baju besi dari binatang buas yang tak terkalahkan itu dihancurkan oleh kabut darah yang terbentuk dari darah. Suara mencicitnya seperti tetesan air hujan yang mengenai jendela mobil, terus berdering. Sayap hitam yang dibentuk oleh baju besi binatang buas itu tidak hanya tidak mampu menyerap kabut darah, tetapi juga terkorosi oleh kabut darah. Dari sinilah suara berderak itu berasal. Lu Yun terkejut. Secara logika, seharusnya tidak demikian. Saat ini, suara RH datang dari dalam jiwa, saudaraku. Ini bukanlah darah dalam arti sebenarnya. Hah, apa maksudmu? Lu Yun bertanya-tanya, apakah energi darah dapat dikatakan benar atau salah? Saudaraku, meskipun ini semua berasal dari darah manusia kultivator abadi, Su Tiancheng menggunakan metode rahasia untuk menggabungkannya ke dalam tubuhnya sendiri, batuk. Batuk yang hebat memaksa RH menarik napas dalam-dalam 2 kali sebelum melanjutkan, dengan kata lain, kabut darah ini sekarang menjadi bagian dari Su Tiancheng. Mereka tidak dihasilkan oleh hukum darah dan gas, apalagi hukum lanjutan darah dan gas. Petik 2. Apa, lalu, jika kamu mengatakan itu, bukankah aku akan berada di tubuh Su Tiancheng sekarang? Lu Yun sedikit bingung. Berdasarkan situasi saat ini, itu saja. Lu Yun, apa yang membuat Lu Yun semakin tidak bisa diterima adalah dia bekerja keras untuk mengintegrasikan 4 hukum ke dalam pedang Taya, tapi sekarang karena kabut darah, hubungan antara dia dan pedang Taya telah terputus. Lu Yun, apakah kamu merasakan amarahku? Suara Su Tiancheng bergema di seluruh aula bersama dengan gelembung mendidih di lautan darah. Lu Yun, ini baru permulaan. Aku akan menyiksamu perlahan, memakanmu sedikit demi sedikit, dan membuatmu menghilang dalam keputusasaan dan ketakutan. Ya, karena dia tidak bisa menahan diri, Lu Yun hanya membuka sayap hitamnya yang berkumpul, membuat tubuhnya terkena kabut darah. Suara keras bercampur bau busuk langsung menyelimuti Lu Yun, membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dalam selokan bau yang penuh dengan lebah pembunuh. Rasa sakit yang hebat mengikis setiap inci kulit Lu Yun, bahkan mencoba menembus pertahanan kortikal, menembus tubuh Lu Yun, dan menghancurkan setiap sel di tubuhnya. Bagaimanapun, dia meremehkan kekuatan kabut darah. Saudaraku, jangan takut, RH ada di sini. Darah hitam berubah menjadi lapisan pelindung setipis sayap jangkrik dan menempel di kulit Lu Yun, menghalangi kabut darah. Itu pasti kamu, RH. Lu Yun memuji sambil melihat lautan darah di bawah. Jika dia ingin mendapatkan kembali inisiatifnya, dia harus mengambil kembali pedang Taya terlebih dahulu. Bergerak sesuka hati, Lu Yun mengipasi sayap hitamnya, berubah menjadi petir hitam dan menyerang ke bawah. Dia tidak tahu bahwa RH dalam jiwanya telah sepenuhnya berubah menjadi cacing darah berlumuran darah pada saat ini, cacing darah dalam arti sebenarnya.
Melakukan overdrive tubuh secara berlebihan, menghabiskan kekuatan hidup dan darah, dan luka akibat serangan terakhir tidak sembuh sama sekali. Di bawah pukulan ganda, tubuh RH sudah diambang kehancuran. Sampah. Kamu benar-benar ingin mati. Jangan berhenti sekarang. Duoki memandang RH kurus dan berteriak dengan marah. Hentikan sekarang. Meskipun penggunaan energi kehidupan dan darah secara terus-menerus telah mengguncang fondasi, dengan vitalitas yang kuat dari Chaos Bloodworm, masih ada peluang untuk pulih setelah istirahat 180 tahun. RH menggelengkan kepalanya. Ahem, aku tidak punya niat untuk hidup kali ini. Selama aku bisa menyelamatkan kakak tertuaku, hidupku tidak sia-sia. Suara RH tidak nyaring, tapi sangat nyaring dan bertenaga. Duoki mendengar kutukan marah, sampah gila. Dia berbalik dan pergi. Tapi saat dia berbalik dan berkata sambil mengutuk, sungguh sial bagiku. Aku bertemu kalian dua saudara gila. Rantai energi darah terlempar keluar, mengikat tubuh kurus RH, dan aliran energi darah merah tua yang kaya melewati rantai dari tubuh Duoki ke tubuh RH. Untuk mempertahankan vitalitasnya yang semakin menipis. Di sisi Lu Yun, seorang pria galak terjun langsung ke lautan darah yang mendidih. Lu Yun, kamu sedang mencari kematian. Su Tiancheng meraung dengan marah, dan seluruh aula bergetar dalam sekejap. Sebaliknya, lautan darah menjadi tenang karena mendidih tadi. Di seluruh aula, tidak ada suara lain kecuali gema Su Tiancheng. Di lautan darah, sepasang tangan berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan membunuh Lu Yun. Tapi setelah dihindari oleh Lu Yun, dia melebur ke lautan darah, menunggu kesempatan untuk menyerang Lu Yun lagi. Tidak hanya itu, ratapan dunia bawah terus bergema di benak Lu Yun, mengganggu penilaian Lu Yun. Keluar, Duoki berteriak dengan marah dari dalam jiwa, dan tidak ada suara lain di benak Lu Yun. Pendekatan Lu Yun tidak diragukan lagi memaksimalkan faktor risiko, tetapi imbalannya akan sama begitu dia menemukan pedang Taya di lautan darah. Kemudian dia mempunyai kemampuan untuk mengubah hal buruk menjadi hal baik. Saat semakin banyak tangan berdarah muncul di lautan darah, ruang gerak Lu Yun terus terkompresi. Lu Yun, aku mengerti bagaimana kamu bersembunyi sekarang, kamu mati. Sembunyikan. Kenapa bersembunyi? Saat Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, lengkungan listrik mengalir dari sudut mulutnya, membuat gigi putih besarnya bersinar sangat terang. Guntur ilahi hitam melonjak dalam energi iblis. Guntur surgawi, bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan semacam ini? Su Tiancheng terkejut. Anda harus tahu bahwa darah juga adalah air. Meskipun darah kini telah menjadi bagian dari Su Tiancheng, hal ini tidak dapat diubah. Dan air menghantarkan listrik. Hanya ada suara tusukan, dan guntur ilahi hitam itu seperti ikan, berenang dengan gembira di air yang berdarah, dengan ekor hitam panjang, menghubungkan tangan yang berdarah itu bersama-sama. Sebuah pohon guntur dengan Lu Yun sebagai batangnya dan guntur dewa hitam sebagai cabangnya telah lahir. Dia tidak hanya membunuh tangan berdarah yang mengelilingi Lu Yun, dia juga menyebabkan kerusakan besar pada Su Tiancheng. Anda harus tahu bahwa guntur ilahi hitam dari surga dirancang untuk mengalahkan roh jahat. Menggunakannya untuk menangani Su Tiancheng adalah obat yang tepat. Jumlah guntur dewa hitam di tubuh Lu Yun tidak cukup. Ketika dia berada di aula utama, dia mengkonsumsinya dalam jumlah besar, dan sekarang tidak banyak yang tersisa di tubuhnya. Jika tidak, guntur ilahi hitam saja sudah cukup bagi Su Tiancheng untuk meminum sepoci. Ah, Lu Yun, aku akan membunuhmu. Bunuh kamu. Su Tiancheng benar-benar menjadi gila, dan energi gelap muncul dari udara tipis di dalam darah, menyapu darah untuk membentuk pilar darah besar dan bergegas menuju Lu Yun. Lu Yun melemparkan rantai petir yang dibentuk oleh guntur ilahi hitam. Dia pikir dia bisa dengan mudah menghancurkan pilar raksasa darah dan air. Tapi pemandangan yang tidak dia duga muncul. Pilar raksasa darah dan air ini benar-benar menajamkan bagian atasnya di bawah penghalang guntur dewa hitam. Dari pilar besar, berubah menjadi kerucut besar. Melihat situasinya tidak baik, Lu Yun mengepakkan sayapnya dan mencoba menghindar, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa ruang di sekitarnya terhalang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Brengsek, tidak, aku lupa Su Tiancheng punya trik ini. Haha, Lu Yun, mati. Kerucut berdarah besar itu mengenai dada Lu Yun. Untuk sesaat, hantu binatang buas itu muncul. Elang berkokok, Qiongqi mengaum, Taoti mengaum, dan Chaos mengaum. Armor binatang itu berjuang untuk melawan kerucut berdarah itu. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu blokir. 3 kerucut berdarah besar melesat ke arah awan pendaratan ke arah yang berbeda. Pada saat ini, pola binatang bencana yang diukir pada gelang binatang bencana yang dikenakan di pergelangan tangan Lu Yun juga berkedip-kedip. Zuyan, pertanda perang, dan Fei, dewa bencana, muncul di sekitar Lu Yun, dan dalam sekejap mereka berubah menjadi energi hijau dan menghilang ke dalam tubuh Lu Yun. Saat Zuyan dan Fei menghilang, keempat binatang buas itu berubah menjadi energi hitam dan tenggelam ke dalam tubuh Lu Yun. Tubuh Lu Yun berubah seketika, 2 kepala lainnya berevolusi di lehernya, dan 2 pasang lengan berevolusi. 3 kepala dan 6 lengan. Bentuk Asura Lu Yun. 3 pasang lengan muncul bersamaan, dan 3 kepala meraung serempak.
Dia benar-benar menghancurkan kerucut berdarah besar ini hingga berkeping-keping. Tanpa menunggu jeda sedikit pun, Lu Yun melangkah maju dan menuju ketiga kerucut berdarah yang tersisa yang terbang satu demi satu. 3 pasang lengan, tepat satu untuk setiap pukulan. Sialan, sialan, kenapa kamu, ras manusia, mampu mengerahkan harta paling kuat dari ras iblis dan ras zombie untuk menekan klan? Kenapa? Su Tiancheng meraung dengan marah. Raja Neraka akan memberitahumu jawabannya. Ketiga kepala Lu Yun berkata serempak. Menggerakkan tubuhnya, berlari kencang di lautan darah, dengan bonus bidang penglihatan 3 kali lipat, Lu Yun akhirnya menemukan pedang Taya yang disembunyikan oleh Su Tiancheng di lautan darah. Karena energi kekerasan yang tersimpan di pedang Taya, Su Tiancheng hanya bisa mundur 3 poin, jadi dia hanya bisa mengisolasi ruang terpisah untuk mengurung pedang Taya. Su Tiancheng juga tahu betul bahwa begitu Lu Yun mendapatkan pedang Taya, dia akan tamat. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tapi bagaimana Lu Yun bisa begitu mudah menghentikannya sekarang? Sebelum tangan berdarah itu bisa mencapainya, tangan itu hancur oleh salah satu dari 3 pasang lengan. Serangan diam-diam bahkan lebih tidak ada lagi. Ketiga kepala itu hampir memberi Lu Yun penglihatan tentang Tuhan. Aku akan bertarung denganmu, Lu Yun. Bahkan jika aku pergi ke neraka, aku akan membawamu bersamaku. Su Tiancheng meraung. Seluruh lautan darah mendidih lagi, dan ombaknya bergejolak, seperti laut sebelum badai. Pilar berdarah melonjak ke langit, menembakkan lubang besar di aula yang telah diperkuat dengan formasi khusus, dan kemudian melesat langsung ke langit tanpa kehilangan kekuatannya. Saudaraku, tidak, Su Tiancheng ini akan mati bersamamu. Dia memperlihatkan auranya. Sebelum RH menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh guntur yang memekakkan telinga. Pada saat ini, melalui lubang besar di aula, Anda dapat melihat bahwa awan gelap seperti pasukan yang menekan daerah tersebut. Bahkan orang tua seperti Lu Yun, yang selalu memprovokasi hukum surga, mau tidak mau menjadi tertegun. Lu Yun telah disambar petir ilahi berkali-kali, dan dia bahkan termasuk yang terbaik dalam sejarah dunia atas. Ketika dia menerobos alam peri emas, dia terprovokasi oleh kedatangan guntur ilahi yang berwarna-warni. Namun meski begitu, Lu Yun belum pernah melihat awan gelap yang begitu megah. Awan itu sangat rendah sehingga membuat orang terengah-engah, dan bahkan memberi Lu Yun ilusi bahwa dia bisa menjangkau dan menyentuhnya. Lu Yun, kamu merusak rencana kelahiran kembali yang telah aku simpan selama ratusan juta tahun. Sekarang aku tidak punya harapan untuk dilahirkan kembali. Tahukah kamu betapa aku membencimu? Su Tiancheng merendahkan suaranya dan meraung, setelah ratusan juta tahun menunggu, malam sepi yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi kegelapan ilusi, tahukah Anda bagaimana saya menghabiskannya? Ah! Aku hanya ingin hidup kembali dan melihat kembali bunga, tumbuhan, dan pepohonan di alam atas. Ada apa denganku, Lu Yun? Jawab aku, ada apa denganku? Su Tiancheng, kaulah yang menyalahkanku, tapi bukan aku. Jika kelahiran kembalimu tidak melibatkanku, menurutmu apakah aku akan mengabaikanmu? Kaulah yang memprovokasiku sejak awal. Lu Yun berkata tidak rendah hati atau sombong. Aku hanya ingin meminjamkanmu seorang putra dan menghidupkannya kembali. Apa ruginya bagimu? Kamu tidak hanya bisa menikmatinya sekali, tapi kamu juga bisa mendapatkan kebaikanku. Jawab aku, Lu Yun, apa ruginya bagimu? Kehilangan. Su Tiancheng meraung. Saya telah menjawab pertanyaan ini untuk Anda sebelumnya, dan saya mengulanginya sekarang. Saya harap Anda ingat dengan jelas, saya merasa sangat terhina memiliki anak seperti Anda. Lu Yun mengucapkan kata demi kata. Kalau begitu ayo kita mati bersama. Su Tiancheng tampak seperti orang gila, dan 2 pilar darah lagi melonjak ke langit. Ledakan. Ada lagi guntur di awan gelap di langit. Cahaya petir bahkan menerangi seluruh aula dengan sangat terang. Guntur ilahi 7 warna tiba-tiba jatuh, membawa hukum kehancuran yang bergulir, berniat untuk menghancurkan semua yang disentuhnya, dan menghantam aula yang runtuh. Lu Yun terkejut, dia disambut oleh guntur ilahi yang berwarna-warni. Su Tiancheng memiliki lebih banyak kartu daripada sebelumnya. Tampaknya dibandingkan dengan Lu Yun, yang merupakan dewa dan iblis, yang tidak dapat ditoleransi oleh surga adalah Su Tiancheng, seseorang yang meremehkan hukum kehidupan, penuaan, penyakit, dan kematian. Haha, Lu Yun, apakah kamu melihat guntur ilahi 7 warna? Layak jika dia menguburmu. Hidupmu sangat berharga, kata Su Tiancheng sambil tertawa. Jika kamu ingin mati, matilah sendiri. Aku tidak akan menemanimu. Dikatakan bahwa Lu Yun mengepakkan sayapnya dan ingin terbang menjauh dari sini.